Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita ada dalam sukacita Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Kita ada di dalam kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Sungguh kita merasa ditambahkan oleh Tuhan lagi bahwa hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya semakin dibukakan lagi untuk kita melihat kondisi kehidupan kita di dunia ini dan seluruh kelengkapan-kelengkapan yang Allah sediakan. Maka firman Tuhan di hari ini kita akan baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat 17, dan bacaan ini sebagai pengantar kita, dan nanti ada beberapa ayat saja yang akan menjadi fokus penyampaian kebenaran firman Tuhan. Baiklah, saya akan membacanya. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 mulai. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Baik, sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara, jadi di dalam penyampaian firman Tuhan ini, kita ada di dalam batasan waktu, sehingga saya menyampaikan poin yang penting di dalam bagian bacaan ini. Memang dalam bacaan ini yang 17 ayat ini sebenarnya syarat atau banyak dengan makna-makna kebenaran yang berguna bagi kita. Namun di kali ini saya mengambil satu sisi saja yang saya akan memberikan tema hari ini adalah suara kehidupan. Saudara-saudara, kita harus tahu dalam sejarah kehidupan dunia dan kehidupan manusia di dunia ini khususnya, bahwa sesungguhnya telah terjadi fase-fase di dalam sejarah kehidupan manusia ini. Jadi tentunya fase-fase ini kita harus tahu bahwa itu menandakan adanya peralihan. Kalau kita menengok ke belakang, jauh sebelumnya, katakanlah kalau kita mempelajari sejarah, karena sejarah adalah sebuah peristiwa masa lampau yang terjadi sebelum kita ada. Ya, katakanlah semua itu tercatat dalam sebuah catatan para saksi sejarah yang hidup di masa itu. Saya kasih contoh. Alkitab adalah sebuah fakta bahwa inilah hasil karya Allah di dalam fase-fase sebelum kita ada di dalam sejarah hidup manusia. Di mana saat-saat itu kalau kita menelaah dan melihat seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, maka kita menemukan ada dua fase menyangkut kehidupan manusia yang berkenan kepada Allah. Maka di sini kita akan memetakan atau mengklasifikasikan bahwa fase yang pertama adalah fase di mana Tuhan memilih manusia dari antara sekian ribu atau juta manusia melalui pemilihannya kepada Abraham. Nah, disinilah fase pertama yang kita akan mau melihat bahwa di situ merujuk sampai kepada pemberian hukum Taurat. Dan fase itu berakhir sebelum Yesus lahir. Dan ini kita semua sudah harus tahu dan bisa mengklasifikasikan bahwa sejarah kebenaran memiliki fase seperti itu. Jadi fase dari Abraham sampai kepada Musa di mana Taurat mulai diberikan sampai kepada berakhir sebelum Yesus lahir. Itulah disebut fase hukum Taurat. Ya, ini sebuah kebenaran saudara-saudara. Lalu kemudian muncul fase yang kedua yang bukan saja dia melanjutkan, tapi dia sebenarnya berpindah atau beralih kepada fase di mana Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Nah, disinilah yang kita harus mempunyai penegasan dan ketetapan mengenai fase ini. Dan fase itu berakhir di Yesus Kristus sampai hari ini saudara-saudara. Dalam hal menetapkan kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dari sisi ini kita mau melihat memang adalah menyangkut kebenaran. Jadi kalau kita sudah sampai kepada fase di mana Yesus Kristus hadir, maka disinilah kita akan melihat bagaimana fase-fase itu menguraikan kebenaran seperti apa yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena setiap fase uraian kebenarannya itu masing-masing tersendiri. Saya sebutkan saja fase di mana Taurat itu
uraian mengenai kebenaran itu berdasarkan Taurat itu sudah ditentukan. Seperti bagaimana uraian mengenai pengampunan dosa yang dilakukan oleh umat yang ada di bawah hukum Taurat seperti Israel. Mereka harus melakukan apa? Seperti menyembelih korban, ya, korban sembelihan, baik itu lembu atau domba maupun merpati, burung merpati. Itu uraian kebenarannya seperti itu. Kemudian di dalam mereka melakukan tata ibadah, yang memimpin ibadah adalah imam. Ini demikian halnya, maka ini adalah uraian kebenarannya. Tetapi ketika kita masuk kepada era Yesus Kristus atau fase di mana Kristus Yesus hadir, uraian kebenarannya tidak seperti itu lagi. Maka uraian kebenarannya adalah Yesus Kristus mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Dan kemudian ia menghadirkan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini fase Yesus Kristus, kita tahu harus seperti itu. Jadi uraian kebenaran di dalam fase Yesus Kristus ialah pertama tadi bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, ini pertanda kalau kita melihat fase ini sebuah kebenaran. Yesus Kristus mati di kayu salib itu adalah sebuah korban. Yesus Kristus dia menyerahkan dirinya untuk digunakan sebagai persembahan menghapus dosa seluruh umat manusia. Nah, itulah fase kebenaran di dalam era Yesus Kristus. Inilah uraian kebenarannya yang pertama. Kemudian dia mati. Nah, inilah uraian kebenarannya bahwa Yesus itu harus mati. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat bagaimana kematian Yesus Kristus itu memberi dampak kehidupan kepada manusia. Saudara, kemudian kematian Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Dia mati, lalu kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kita melihat kebenaran ini mulai terungkap. Jadi semua kebenaran itu berfokus di dalam Yesus Kristus. Tidak di dalam lagi hukum-hukum lain atau apa yang manusia lakukan. Kemudian setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Nah, kebenaran ini kemudian dilanjutkan dengan Roh Kudus datang ke dalam dunia lagi. Nah, saudara-saudara, inilah kebenaran. Dan inilah era di mana fase Yesus Kristus. Kebenarannya seperti itu. Sehingga saudara-saudara, ketika kita ingin hidup dalam kebenaran, mencapai kebenaran yang Allah kehendaki, maka tidak lain dan tidak bukan adalah hanya datang kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, maka seluruh rangkaian kebenaran itu diberikan kepada kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah standarisasi daripada fase di mana Yesus Kristus hadir. Jadi ini kita sudah lihat ya fase-fase ini. Baik, kita sesuai dengan tema kita adalah suara kehidupan. Saudara, apa yang kita mau melihat di dalam tema ini? Kita mau melihat bahwa dunia yang hadir sampai hari ini ternyata tidak semuanya, ya, tidak semuanya telah mengambil bagian dalam era di mana Yesus Kristus telah menyediakan kebenaran. Ya, jadi dengan kata lain bahwa masih ada yang ketinggalan jauh atau masih ada yang belum mengambil bagian di dalam era yang sesungguhnya real, nyata. Ini seharusnya manusia masuk ke dalam kebenaran, ternyata masih ada belum menerima atau belum masuk ke dalamnya. Ini faktor apa saudara-saudara? Inilah faktor di mana ada generasi-generasi yang tertinggal. Generasi-generasi yang belum terjangkau oleh Injil. Ya, itulah yang disebut bahwa dunia ini mempunyai perjalanan yang disebut akhirnya menghasilkan apa yang disebut pemilihan.
Pemilihan inilah yang nanti kita mau melihat. Sampai disitulah kita temukan suara kehidupan. Di tengah dunia sampai hari ini, mereka yang tertinggal, mereka adalah golongan manusia yang hidupnya, katakanlah hidup sebagai manusia biasa. Hidup sebagai manusia yang masih dikuasai oleh daging. Hidup yang tanpa Kristus Yesus. Hidup yang memang belum menerima karunia-karunia di dalam kebenaran itu. Jadi kalau ada golongan manusia yang masih hidup sebagai manusia biasa, sebagai kemanusiaan yang lahiriah, yang belum mengalami peralihan, belum masuk di dalam menerima kebenaran, maka mereka tergolong adalah orang-orang yang ada dalam kematian. Saudara-saudara, jadi di sini kita mau melihat bahwa dunia ini itu masih diwarnai oleh dua suara. Satu suara kehidupan, satu suara kematian. Mari kita melihat saudara-saudara. Kenapa harus ada dua suara? Karena kita melihat ada generasi yang tertinggal, belum mendapatkan pembenaran dari Allah. Itulah manusia yang memang masih diikat oleh hukum-hukum yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Injil belum diizinkan masuk di dalam lingkungan mereka. Mereka belum mau menerima Injil. Sehingga karunia kebenaran itu mereka belum dapatkan. Disinilah yang kita temukan orang-orang yang masih ada dalam suara kematian. Baik, kita mau melihat suara kematian itu sesungguhnya berbicara tentang manusia hidup tanpa Kristus Yesus. Itu dia maknanya. Namun ketika kita berbicara suara kehidupan, itu berarti bahwa manusia hidup bersama Kristus Yesus. Maka disinilah yang kita mau melihat bagaimana suara kehidupan itu terjadi di tengah-tengah manusia. Pertama kita mau melihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini dia saudara-saudara. Bahwa suara kehidupan itu mulai ada karena Roh Allah itu telah memerdekakan orang-orang yang menerima Injil ini melalui Kristus Yesus di dalam kematiannya. Jadi kehadiran Roh ini membangkitkan suatu suara yang disebut suara kehidupan. Yang dimana di situ tentunya sudah dimerdekakan dari maut. Dimerdekakan sama dengan artinya dibebaskan. Karena kalau kita mau melihat istilah dibebaskan dan dimerdekakan itu memperlihatkan suatu karya yang besar saudara-saudara. Bukan sebuah perkara sederhana. Bayangkan kalau dosa atau maut itu mempunyai kekuatan dan kuasa yang dimana tidak ada seorang manusia pun bisa keluar dari itu. Saudara lihat, hanya kuasa Roh saja dari surga yang membebaskan manusia dari lingkungan kematian itu. Dan itulah kuasa yang begitu dahsyat saudara. Dan ini yang manusia tentunya harus berserah kepada karya Roh yang besar ini. Maka terjadi suara kehidupan di tengah hidup manusia yang menerima Kristus itu. Mereka
mengeluarkan kata-kata kehidupan. Apa itu? Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan suara kehidupan itu apa? Kita baca ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Suara kehidupan itu adalah menyangkut berisikan damai sejahtera. Roh Allah dari surga menaruh damai sejahtera di dalam setiap orang yang menerima Injil Yesus Kristus ini. Dan tentunya suara yang keluar dari jiwa mereka adalah damai sejahtera. Baik, kita sampai kepada titik ini. Damai sejahtera merupakan kunci daripada kehidupan orang-orang yang dimerdekakan. Kita lihat dunia saat ini. Kalau dunia yang kita pahami saat ini, saudara-saudara, bukanlah dunia damai sejahtera. Kenapa? Karena dunia ini yang 2/3-nya, ya kita mau katakan 2/3 lebih besar, adalah dunia kekacauan. Apa yang kita lihat saat ini? Ada peperangan, ada krisis, ada ketakutan manusia, ada berbagai-bagai informasi yang menakutkan, baik itu penyakit. Ini saudara-saudara, ini merupakan bagian daripada kekacauan atau disebut bukan damai sejahtera. Nah, itulah saudara-saudara. Kalau kita melihat sekalipun dunia ini ada dalam kondisi kekacauan atau tidak damai sejahtera, tetapi kita perhatikan kalau karya Roh Kudus dalam karya Allah yang sesungguhnya yang menghasilkan fase di mana Yesus Kristus hadir, maka di situ otomatis damai sejahtera selalu ada. Sepanjang Yesus Kristus sejarah dunia ini masih ada, di situ damai sejahtera masih ada. Sekalipun yang menerima Injil katakanlah masih sepertiga, maka sepertiga adalah orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera. Ini dia yang kita pahami sebagai suara kehidupan. Jadi kita lihat tetap ada ibadah dan doa dan sukacita sekalipun di dunia ada kekacauan. Itulah yang kita mau pahami, bagaimana peranan kehadiran Yesus Kristus untuk menghasilkan fase kehidupan. Tentunya saudara-saudara, kalau kita mempelajari sejarah kerajaan Allah, memang di dunia ini kerajaan Allah satu waktu akan berakhir. Itulah sebabnya dalam mengakhiri sejarah kerajaan Allah itu ada tanda-tandanya. Salah satunya perang, kelaparan, dan berbagai kekacauan di mana-mana. Nah, saudara-saudara, jadi yang kita harus pahami bahwa kita setelah menerima Yesus Kristus dan Injilnya, kita telah dipilih Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera. Sehingga apa yang terjadi? Selalu keluar suara damai sejahtera dari tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi ini saudara-saudara, kita mau memperhatikan bahwa Kristus Yesus telah memerdekakan. Ya, tentunya sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Ya saudara-saudara, katakanlah ini Tuhan Yesus telah mati tahun 30 Masehi. Sekarang 2025. Jadi 5 tahun lagi genap 2000. Jadi dengan kata lain, kalau hitungan masa dan waktu, inilah tahun yang hampir mendekati 2000 tahun.
bahwa Yesus telah membebaskan, menaruh fondasi kemerdekaan di dunia ini untuk kepada setiap orang yang menerima Dia dan percaya kepada Dia dan menerima Injilnya. Mereka telah dibebaskan dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki suara kehidupan. Saudara, jadi kalau kita melihat ini, maka ini merupakan rentetan karya fase di mana Yesus Kristus hadir. Itulah kebenaran Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi kebenaran ini yang kita tahu dan kita terima hanya satu-satunya kebenaran dari Allah. Tidak ada kebenaran lain. Allah menetapkan kebenaran seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita tahu hanya satu-satunya kebenaran yang Allah tetapkan melalui kehadiran Yesus Kristus di bumi dan karyanya, maka di luar itu adalah ketidakbenaran. Dan tentunya hanya yang ada adalah maut. Manusia boleh menghadirkan banyak karya-karyanya, tetapi semua itu menuju kepada maut. Karena apa? Tidak bersumber dari Allah. Saudara-saudara, jadi manusia hanya bisa mendapatkan kebenaran kalau dia datang kepada Yesus Kristus saja, menerima Injil. Itulah menjadi inti dan menjadi jelas bagi setiap orang di bumi bahwa untuk mendapatkan kehidupan dia hanya datang kepada Yesus Kristus. Kitab Roma ini sungguh menegaskan dan memberikan wahyu bagi kita, karena memang di dunia ini selalu muncul kebenaran-kebenaran yang seringkali diselumurkan atau dikatakan dipalsukan, mau dialihkan seolah-olah itulah yang benar. Dia mau menampilkan dirinya seolah itu juga kebenaran, padahal itu adalah palsu. Saudara, jadi kebenaran yang kita harus tahu dengan jelas bahwa hanya satu kebenaran yang Allah tentukan, ialah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu sampai di situ kita terima satu sisi yang membuat kita teguh di dalam kehidupan ini. Kemudian kita melihat sisi yang kedua tentang manusia. Tadi adalah sisi karya Allah. Ya, yang dikatakan Allah telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dan kita melihat sisi yang kedua adalah manusia. Bahwa manusia, mereka itu telah dijatuhi hukuman oleh Tuhan karena tidak mampu melakukan hukum Taurat. Kita baca bagian berikutnya. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, Tuhan telah menjatuhkan hukuman. Hukumannya apa? Kematian, maut bagi manusia. Karena tanpa Kristus, karena hidup dalam daging. Nah, saudara, kalau daging itu selalu berhubungan erat dengan dosa. Jadi manusia tanpa Kristus itu disebut manusia daging. Manusia yang dikuasai oleh dosa. Tetapi kalau manusia percaya kepada Kristus Yesus, dia menerima roh Kristus dan roh Allah, berarti dia tidak hidup dalam daging. Berarti dia dilepaskan dari hukuman. Inilah yang kita mau melihat perbedaannya. Maka manusia yang menolak Kristus, sekalipun dia mempunyai hukum Taurat,
dia hidup dalam daging. Saudara, tentunya kalau kita melihat perbandingan ini, maka yang menerima hukum Taurat hanyalah orang Yahudi. Ya. Mereka telah menerima hukum Taurat dan kebenarannya ada. Tetapi itu memberikan bahwa mereka tetap hidup dalam daging. Karena apa, saudara-saudara? Karena Allah telah menetapkan satu kebenaran bahwa hanya Kristus Yesus yang bisa memberikan manusia hidup dalam roh. Artinya dilepaskan dari dosa. Inilah makna hidup oleh roh. Ialah dilepaskan dari dosa. Maka ketika kita membaca kitab suci, Alkitab berkata, hendaklah kamu hidup oleh roh. Artinya apa? Itu kamu harus percaya Yesus dan menerima Injilnya. Sehingga dosa tidak lagi mengikat kamu. Saudara, jadi di sini kalau kita berbicara dosa, berarti itu suara kematian. Ketika kita berbicara kemerdekaan daripada dosa, itu disebut suara kehidupan. Maka tema suara kehidupan ini berbicara tentang hidup menerima Kristus. Manusia harus menerima Kristus kalau ingin hidup kekal. Tidak bisa ada cara lain. Kalau dia ingin mendapatkan suara kehidupan dalam dirinya di dunia ini, hanya satu cara. Terimalah Kristus Yesus. Saudara, jadi ini sebuah rahasia yang Tuhan sediakan. Dan firman-Nya bukakan bagi manusia generasi kita yang saat ini kita terima dari sejarah karya Kristus di kayu salib. Jadi kita tetap melihat sejarah kehidupan itu mulai dari Kristus Yesus. Dia mati dan dia memberikan rohnya untuk memberikan kita sebuah damai sejahtera, di mana di situ kita dipelihara dan kita masuk di dalam keselamatan Kristus Yesus. Jadi inilah dari sisi manusia. Jadi kita lihat manusia di dunia ini, tentunya kita harus melihat kepada karya Kristus. Kalau kita tidak melihat ini, maka kita menganggap semua perbuatan manusia itu semua sama. Bahwa semua selalu berbuat dosa. Tetapi ketika kita melihat Kristus, kita melihat manusia juga harus berbeda. Bahwa ada yang hidup dalam daging, ada yang hidup dalam roh. Jadi di sini mengajarkan kepada kita, ketika kita telah menerima Kristus, kita ditentukan oleh Allah untuk hidup dalam roh. Nah, inilah suara kehidupan. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudara, maka kita melihat kehidupan ini yang sudah percaya Kristus Yesus. Saudara, ada dalam kehidupan oleh roh. Maka di dalam kesimpulan sebagai manusia yang hidup dalam roh, saudara tetap berkenan kepada Allah. Baik saudara-saudara, kita mau melihat bagaimana manusia dalam daging ini. Kita mau melihat rumusan Alkitab, kitab Roma ini mengenai manusia ini. Manusia yang tanpa Kristus, yang disebut hidup dalam daging ini. Kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat ke-7. Kita mulai ayat yang ke-7. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-7 saya akan baca. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Pertama, manusia tanpa Kristus yang disebut hidup menurut daging, dia berseteru dengan Allah. Jadi selalu menjadi musuhnya Allah. Selalu menentang Allah. Saudara-saudara, ini. Jadi kalau dunia yang menolak Kristus Yesus, itu sama dengan mereka menentang Allah. Manusia siapapun di belahan dunia ini yang menolak Yesus Kristus, mereka menentang Allah. Mereka bermusuhan dengan Allah. Mereka berseteru dengan Allah. Ini yang pertama. Kalau manusia disebut
hidup dalam daging atau tanpa Kristus. Yang kedua, kita melihat lagi ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu yang ke-8. Jadi orang yang menolak Kristus tidak berkenan kepada Allah. Baik di dunia ini apatah lagi nanti di dalam kekekalan. Tentunya mendapat posisi di luar kerajaan Allah. Apakah itu? Yaitu neraka. Tidak berkenan. Apa yang ada di dalam pikirannya selalu Allah menolaknya. Karena tidak berkenan. Apa yang didoakan, apa yang diinginkan hatinya tidak berkenan. Dan selalu ditolak oleh Allah. Karena semua namanya tidak berkenan. Semua itu berbau dosa. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat ukuran-ukuran ini, itu berarti bahwa manusia yang tanpa Kristus itu ditolak oleh Allah. Makanya lihat baik-baik rumusan ini, firman ini. Bahwa Allah telah berkenan kepada orang yang menerima Kristus. Firman-Nya, Injilnya. Mereka tentunya kalau berkenan kepada Allah, mereka hidup dalam damai sejahtera. Ada suara kehidupan keluar dari jiwa mereka. Itu yang kita melihat. Karya Kristus yang begitu ajaib. Yang ketiga, kita melihat maut. Jadi orang yang hidup dalam daging yang menolak Kristus adalah maut. Kita baca di dalam ayatnya yang kedua tadi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi semua orang, siapapun dia, bangsa manapun dia, kalau mereka menolak Kristus, mereka menuju maut. Hidup di dalam maut. Apakah itu? Kematian. Maka 3 dampak yang dialami oleh manusia bila menolak Kristus Yesus. 1. Mereka berseteru dengan Allah. Selalu menentang Allah. Selalu melawan firman Allah, itu pasti. Dan tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun mereka berdoa. Sekalipun mereka mau mencari Allah. Tanpa Kristus tidak bisa bertemu. Karena tidak berkenan. Mereka memanggil nama Allah pun Allah tidak bisa menghampiri mereka. Karena tidak berkenan. Karena tanpa Kristus di dalamnya. Ini perhatikan. Ini manusia tanpa Kristus. Manusia daging namanya. Dan ketiga tadi, pasti maut. Nah, ini ujungnya berbicara tentang kekekalan neraka. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih. 2 hal yang kita lihat dalam kehidupan kita melalui firman. Bahwa Allah telah menciptakan sebuah fase baru dalam kebenaran. Ialah kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Dan kedua, kita melihat manusia yang sedang ada dalam sebuah perjalanan. Apakah mereka mau menerima Kristus ataukah tidak? Tetapi fakta menyatakan selama mereka masih belum mau menerima Kristus, mereka ada dalam 3 kondisi ini. 2 kondisi di bumi, 1 kondisi di dalam kekekalan neraka. Di bumi mereka selalu mengalami kekacauan, tidak ada damai sejahtera, perang di mana-mana, suara kematian dan keluhan ratap tangis di mana-mana karena berbagai bencana, saudara-saudara. Itu karena faktor kematian itu. Jadi menolak Kristus bukanlah sesuatu hal biasa. Bukan seperti saudara menolak tawaran orang makan sebuah makanan di restoran yang saudara anggap saya sudah punya makanan. Tidak, saudara-saudara. Ini ada efek. Jadi kalau orang memang menolak Kristus, efeknya besar.
Ya, dia mengalami kekacauan di dunia. Dia melakukan apa saja, tidak ada damai sejahtera. Jadi, kalau perhatikan nilai-nilai ini, maka selayaknya hari-hari ini semua manusia, semua orang di muka bumi, terimalah Yesus Kristus. Maka engkau hidup dalam suara kehidupan damai sejahtera mulai di bumi ini. Maka ada sebuah damai yang keluar muncul dari hati manusia. Bumi ini akan kelihatan damai siang dan malam. Itulah sebabnya keharusan menerima Kristus itu harus dilakukan. Menerima ini kalau ingin dilepaskan dari berbagai hukuman-hukuman yang Tuhan limpahkan ke bumi di tengah manusia ini. Maka firman ini mengingatkan kita, saudara, terimalah Yesus Kristus. Saudara akan berbahagia. Saudara berkenan kepada Allah. Saudara akan diberkati dalam hidup pribadi dan rumah tangga. Di dalam lingkungan di mana saudara berada, negara apapun saudara tinggali, saudara akan mengalami damai sejahtera. Inilah saudara-saudara menjadi sebuah kepastian. Hidup ini tidak bisa dibuat damai oleh manusia. Manusia boleh menciptakan ilmu pengetahuan banyak, tapi dia tidak bisa menghasilkan damai kalau tanpa Kristus Yesus. Maka inilah yang menjadi target manusia, bahwa hidup damai itulah yang membahagiakan, bukan hidup dengan kekuatan manusia sendiri. Inilah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara, bahwa kita harus tetap menyuarakan suara kehidupan, yaitu kita tetap tinggal dalam Kristus Yesus dan memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semua rancangannya indah bagi kita. Damai sejahtera, kehidupan itu terus ada di tengah kita. Sehingga kita tetap menjalani kehidupan ini sampai kepada akhir di mana Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus di akhir zaman. Haleluya. Kita masuk dalam doa syafaat kita.